Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Naila Nur Fajriah. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Petilasan Angker. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ini kisahku dulu waktu umurku masih 18 tahun. Kira-kira tahun 2016 kemarin. Aku, Edwin, Kania, Erina, dan David, bukan nama sebenarnya, merencanakan untuk menjelajahi kota. Namun kita berlima masih bingung daerah mana dulu yang akan kita datangi. Kebetulan kita semua suka tempat atau daerah yang berbau mistis. Lalu salah satu dari kita, Kania, mengusulkan untuk mencoba menjelajahi kota yang terletak di daerah B. Konon menurut kabar atau isu yang ia tahu, daerah itu ada sebuah petilasan kerajaan lampau. Katanya sih pada masa kepemimpinan Prabu Anglengdarma. Selain itu banyak juga kejadian lainnya seperti pembunuhan, pemerkosaan atau sebagainya yang menyebabkan banyak sekali arwah di daerah itu yang mati penasaran dan menyebar teror di rumah penduduk setempat. Kita berlima pun langsung sepakat dan hati kita sudah deal untuk pergi ke sana. Tapi pesanku, jangan melakukan tindakan bodoh yang dilakukan oleh temanku David yang menyebabkan kerugian pada dirinya sendiri. Pagi itu seperti biasa keluargaku selalu sarapan bersama. Itulah saatnya untukku membujuk mereka agar mereka mengizinkanku untuk pergi bersama lainnya ke daerah B. Aku mulai dengan membolak-balik nasi yang sebenarnya tidak niat aku makan, karena masih bingung beralasan apa kepada mereka. Apalagi ayahku. Ayahku ini bukan tipe orang yang mudah dibohongi, jadi aku harus mencari alasan yang pas membohonginya. Sekolahku besok ada tur di daerah B, boleh nggak aku ikut? Tanya aku memulai pertanyaan dengan sedikit rasa cemas, takut tidak diperbolehkan. Mengapa mendadak sekali? Biasanya 2 hari sebelumnya kamu selalu ngomong kalau ada apa-apa, tapi ini kenapa tiba-tiba begini? Baru saja mulai percakapan, dia sudah curiga. Benerannya, kalau nggak percaya tanya aja ke Erina dan Kania. Seruku agak sedikit kesal. Loh, kenapa harus tanya ke mereka, bukan ke teman sekelasmu yang lain? Katanya sambil menatap sinis ke arahku. Ayolah ya, izinin aku ikut ya. Janji deh nanti aku beliin oleh-oleh. Pintaku merayu memegangi lengannya. Tidak usah merayu ayah. Sanalah pergi, tapi ingat, jangan berbuat aneh-aneh di sana, apalagi kalau ada tempat yang sakral. Begitulah pesan ayah. Makasih ya. Aku langsung menuju kamarku tanpa melanjutkan makanku, karena seleraku sudah berubah setelah ayah mengizinkanku pergi bersama yang lain. Aku melompat-lompat kegirangan di atas ranjangku sambil berjoget-joget, karena merasa gembira. Langsung aku hubungi keempat temanku. Setelah bercakap-cakap panjang, aku lebih dulu menutup percakapan dan meninggalkan mereka berempat yang masih berbincang mengenai keberangkatan kita esok. Sedangkan aku sibuk menyiapkan segala keperluan yang akan dibawa, terutama make up dan charger. Aku selalu teliti dalam membawa barang itu ke dalam tas ranselku. Tiba-tiba ada seorang anak kecil menghampiriku. Tahu sendiri kan, aku dulu bisa melihat mereka yang tidak kasat mata. Namanya Sina. Gadis kecil berumur 7 tahun dengan rambut yang dikepang 2 dan disertai bola mata hitam. Salah satu penunggu rumahku yang konon, menurut ceritanya ia mati karena terjebur ke sumur tua. Dulu di samping rumah ada sumur tua yang lama sekali tidak terpakai, lalu mbahnya mbahku, pokoknya gitulah, menutup sumur itu dan memendamnya. Tiba-tiba Sina mengagetkanku dengan duduk di sampingku, yang mulanya tadi aku lihat dia masih berada di depan pintu kamarku. Aku dan Sina ini sudah berkenalan sekitar 4 bulan yang lalu, jadi kalau dia muncul, aku sudah tidak kaget lagi. Sina ini kalau masih hidup sampai sekarang, mungkin umurnya sekitar 60 atau 70-an bahkan lebih. Karena matinya ketika masih kecil, jadi Sina jadi hantunya ya dalam keadaan anak kecil juga. Kak,
mau kemana? Sina ikut boleh? Sina, mengagetkan saja kalau datang itu. Assalamualaikum dong. Aku kan setan kak, jadi ya tiba-tiba muncul aja gitu. Ya kak ya, aku ikut, pintanya sambil merengek. Gak boleh, nanti kamu jahil sama teman-teman kakak. Janji deh kak, Sina gak nakal. Oke, tapi janji ya. Balasku sambil memberikan jari kelingkingku walaupun kami tidak lagi bisa bersentuhan. Belum saja aku menoleh, dia sudah hilang entah kemana. Selesai mempersiapkan semua, aku langsung tidur supaya esok tidak kesiangan berangkat. Nada alarmku berbunyi tepat di samping telingaku. Kukucek-kucek mataku yang masih ngantuk, lalu kulihat alarmku. Tepat pas aku terbangun, pukul 5:30 pagi. Sesegera mungkin aku beranjak dari tempat tidur menuju kamar mandi. Waktu aku buka pintu kamar mandi, astaga, ada Sina yang berdiri menyambutku sambil membawakan handukku. Pagi kak, buruan mandi ki, aku tunggu ya. Serunya disertai wajah yang sumringah, lalu menghilang. Aku hanya tersenyum sambil garu-garu kepalaku yang tidak gatal. Setelah berada sekitar setengah jam lebih di kamar mandi, aku baru keluar. Maklum, anak cewek mandinya agak lama. Langsung bergegas aku pakai pakaian yang telah aku siapkan tadi malam. Setelan celana levis panjang berwarna putih dengan 5 kancing di bagian depan, dipadukan dengan atasan baju rajut berwarna krim. Tidak lupa topi kupluk kesukaanku yang masih tren di kalangan anak remaja dulu. Belum selesai semua, HP ku berdering, ada satu panggilan dari temanku Erina. Guys, ayo, aku udah di depan rumah kamu. Jangan lama-lama dandannya, nanti kami tinggal loh. Belum sempat aku menyauti perkataannya, dia sudah menutup teleponku lebih dulu. Secepat mungkin ku tancap make up tipis-tipis dengan warna lipstick merah ke oranye. Tidak lupa softline untuk mempercantik mataku. Memakai sepatu senada dengan baju dan topiku, yaitu krem. Lalu lari ke depan. Di sana tampak ada Edwin, David, Erina dan Kania telah menunggu di ruang tamu. Lama banget sih, ketus Kania. Maaf, namanya juga cewek. Ayo Ki, keburu malam nyampenya, saut David. Tiba-tiba ayahku datang ikut menimpali pembicaraan kami. Katanya tur sekolah, kok pakai mobil? Tanyanya mulai curiga. Oh, kita ini mau, aduh apa sih Lin? Belum selesai David meneruskan pembicaraannya, aku sudah lebih dulu menginjak kakinya supaya dia bisa mengerem setiap perkataannya. Iya om, kebetulan bisnya nggak muat, lalu kami berlima disuruh membawa kendaraan sendiri. Tapi tenang om, anak om aman kok sama kita-kita. Lagian kita juga bawa sopir, seru Kania sambil bercanda menunjuk si Edwin sebagai sopir, padahal dianya yang punya kendaraan. Tidak lama setelah berpamitan, kami pun berangkat menuju kota B. Mobil pun dilajukan oleh Edwin sebagai pengemudi, lalu David di samping kiri dan di belakang ada kami bertiga. Kamu ngomong tur ke orang tuamu? Tanya Edwin padaku. Iyalah, kalau aku jujur mana mungkin aku dibolehin. Maklumlah, dia kan anak kesayangan. Cetus Erina dicandai tawa, lalu kami semua pun ikut tertawa. Guys, pinjam charger dong, aku lupa bawa nih. Tanya Erina. Ada, cari aja di tasku, saut David. Di mana? Itu di jok belakang. Lalu Erina mengambil tas David dan mencari benda yang dimaksud, namun ia menjadi kaget karena menemukan sesuatu yang aneh di dalam tasnya. Fit, kamu gila ya? Ngapain bawa kayak gitu segala sih? Oh, itu buat koleksi aja Rin, kalau kamu mau ambil aja, jawabnya sambil tertawa geli. Dasar gila, buat apa aku terusan? Lalu kami pun tertawa melihat aksi lucu mereka. David ini adalah teman kami yang paling jahil dan paling gila kalau sudah bercanda. Kadang bercandanya sampai kelewat batas. Kira-kira kita nyampe pukul berapa ya guys? Mungkin kurang 2 jam lagi, jawab Edwin. Masih lama, tidur aja yuk, biarin si Edwin nyopir sendirian. Tidak lama setelah perbincangan tadi, mereka semua tertidur kecuali aku dan Edwin yang tetap fokus menyetir. Saat itu aku sedang menikmati pemandangan alam di luar sana. Ya walaupun banyak dedemit nongol, tidak aku hiraukan, karena bagiku sudah biasa. Tiba-tiba ada angin masuk ke dalam mobil kami. Padahal semua pintu tertutup, ternyata Sina yang datang dan duduk di pangkuanku.
Sina, ngagetin aja deh, kataku padanya, namun dia hanya tersenyum. Lin, ngomong sama siapa? Tanya Edwin heran yang dari tadi melihatku di spion yang ada di depannya. Oh, enggak kok, jawabku singkat. Tidak terasa beberapa jam waktu yang kami tempuh, akhirnya kami sampai ke tempat tujuan sekitar pukul 2 siang, kalau nggak salah ingat. Bangun semuanya, udah sampai nih, seruku sambil berteriak membangunkan mereka yang masih tertidur. Nyampe mana nih? Timpal Erina sambil menguap. Udah nyampe tujuan, ayo turun. Yang baru bangun, cuci muka dulu Ki, biar seger. Ujarku yang kebetulan di situ ada tempat pancuran air. Dilarang kencing dan mengumpat sembarangan di sini. Begitulah tulisan yang terpampang di luar tembok petilasan yang sudah roboh. Tiba-tiba David iseng. Ia meminum air lalu menyemprotkan ke dinding itu sambil mengumpat. Lalu pergi ke belakang dinding. Fit, mau kemana? Tanya Edwin. Bentar, mau pipis di sana. Fit, jangan macem-macem deh di sini. Itu kan sudah ada tulisannya bahwa dilarang kencing di tempat ini, kata Kania menimpali. Ah, apa sih, tahayul, saut David. Udah biarin aja Ger, nanti kalau dia kena batunya baru tahu rasa. Bodoh amat, balas David sambil berjalan ke arah belakang dinding untuk menunaikan hajatnya. Saat David selesai menunaikan hajatnya, sikapnya mendadak berubah aneh, pendiam dan gak banyak ngomong. Sepanjang perjalanan dia hanya menunduk tanpa berkata sepatah kata pun. Kamu kenapa? Biasanya kamu selalu ceria dari yang lain. Kok tumben jadi diam gini? Tanya si Edwin. Iya tuh, biasanya juga jahil banget. Mungkin kesambet kali tadi pas pipis di sana. Sambil menuju ke belakang. Udah dibilangin sih bandel, seru Erina. Udah deh, diam kamu itu. Jalan aja kenapa sih? Saut David yang tiba-tiba marah mendengar ucapan Erina. Kok kamu jadi sewot gitu sih? Kan aku cuma ngingetin. Udah deh, kalian itu kayak anak kecil aja. Mungkin si David moodnya lagi gak bagus, kataku melerai cekcok mulut mereka. Ah, akhirnya sampai juga kita di sini, kata Kania sambil duduk. Jangan didudukin, itu batu nisan tahu, seruku pada Kania. Kok ada nisan di sini sih? Cuma satu lagi. Siapa yang mati di hutan seperti ini? Saut Kania lagi dan mendadak bulu kuduknya berdiri. Hati-hati kalau bicara di sini. Jaga adab, jaga tata krama juga. Ingat pesan dari ayahnya Lin gak tadi? Kalau di tempat sakral dilarang bicara sembarangan, ujar Edwin. Ayo kita ke bangunan tua di sana. Siapa tahu nanti ketemu sesuatu. Enggak, kamu semua pergilah. Aku nunggu di sini aja, ketus David dengan wajah ketakutan seperti melihat sesuatu. Ayolah, kamu ini gak seru banget sih, saut Kania. Udah, kalian duluan aja. Ada yang mau aku tanyain ke dia, suruhku pelan pada mereka bertiga. Fit, kamu gak apa-apa kan? Tanyaku padanya, namun ia hanya mengangguk tanpa menjawabku. Seperti ada yang aneh padanya. Yakin gak mau cerita sama aku? Mumpung mereka gak ada loh. Kalau ada, nanti bisa-bisa kamu diledek, ujarku sambil berlalu menyusul mereka bertiga. Tiba-tiba, Lin, tunggu, aku ingin mengatakan sesuatu. Saat perilakuku yang tidak sopan tadi, dari mengumpat, kencing di sana dan menyemprotkan air ke tulisan tadi, tiba-tiba ada hantu yang terus mengikutiku hingga aku tidak berani menoleh ke belakang. Dan saat hendak pipis, tiba-tiba yang keluar bukan air kencing, melainkan darah, dan kemaluanku menjadi membengkak, cerita David. Tuh kan udah terpampang di dinding. Jangan mengumpat dan kencing sembarangan di tempat ini. Kamunya si ngeyel, tuturku sambil menengok ke belakang dan mencari tahu siapa yang mengikuti si David dari tadi. Ternyata setelah aku lihat, seseorang noni Belanda memakai gaun putih. Wajahnya pucat, namun begitu cantik. Di dadanya ada bekas tusukan seperti anak panah, sedang menatap penuh kemarahan kepada David. Udah yuk, masuk. Daripada di sini mau kamu ditemenin hantu, ajakku padanya. Dan akhirnya si David mau ikut pergi bersamaku, menyusul mereka bertiga masuk ke dalam petilasan kuno itu. Lin, pelan-pelan, aku gak bisa berjalan terlalu cepat, serunya menahan sakit karena kemaluannya tiba-tiba membengkak. Lalu aku menghampirinya yang ketinggalan jauh di belakangku dan memapahnya berjalan menuju petilasan. Kenapa dengannya? Tanya Edwin. Aku langsung memberi kode isyarat menutup mulut supaya David tidak merasa malu.
Nanti akan aku ceritakan, tapi bukan sekarang, bisikku pelan kepada mereka. Tidak sengaja tiba-tiba tanganku terkena pohon berduri yang tumbuh di area petilasan. Ada apa, Lin? Tanya Edwin. Nggak apa-apa, cuma terkena duri doang. Ayo masuk, ajak Erina yang sudah tidak sabar kepada semuanya. Kalian masuk dulu aja, aku mau nyabutin beberapa duri yang masih menancap di lenganku dulu. Nanti aku nyusul. Ini si David tolong dipapa dulu ya, dia kurang enak badan soalnya, kataku pada mereka. Lalu mereka pergi masuk meninggalkanku sendirian di luar petilasan. Saat aku fokus mencabut duri yang ada di lenganku, tiba-tiba Noni Belanda itu menghampiriku dan duduk di sebelahku. Dia meraih tanganku dan membantuku mencabut duri kecil itu dengan hati-hati. Ternyata dia arwah yang baik. Beda saat tadi aku lihat yang tatapannya penuh akan kemarahan. Terima kasih, siapa namamu? Tanyaku menggunakan bahasaku. Entah dia paham atau tidak, aku juga tidak tahu. Natasha, sautnya pelan. Ternyata dia mengerti bahasa kami. Kenapa kamu bisa di sini dan apa yang terjadi padamu? Tanyaku lagi penuh penasaran. Belum sempat dijawab, Noni Belanda itu tiba-tiba menangis. Dari matanya keluar darah yang mengalir dari pipi hingga menetes ke gaun putihnya. Aku terbunuh saat menyelamatkan seseorang. Panah yang harusnya mengenai orang yang aku tolong menjadi mengenai diriku. Aku juga diperkosa oleh mereka, dan mayatku dibuang di hutan ini sampai yang tersisa hanya tulang-tulangku. Tutur Natasha padaku. Aku pun yang mendengar ceritanya ikut menangis. Betapa mulianya gadis cantik ini. Demi menolong sesama manusia, ia sampai rela mengorbankan nyawanya. Di mana keluargamu? Keluargaku telah meninggal. Ayah ibuku juga dibantai di sini, katanya sambil tidak berhenti menangis mengingat kejadian yang menimpa anggota keluarganya. Aku ingin berteman denganmu, ucapnya padaku, dan aku hanya mengangguk mengiyakan, lalu masuk ke dalam petilasan menyusul teman-temanku, meninggalkan Natasha yang saat itu aku lihat tengah tersenyum gembira padaku. Saat aku mulai melangkah ke area petilasan, tiba-tiba hembusan angin yang semilir mendadak berubah. Tiupan kencang menggoyangkan pepohonan yang tumbuh berjejeran, daun-daun mulai berguguran jatuh mengenai kami, dan sebagian orang yang berada di luar petilasan. Debu-debu berterbangan dan sesaat membuat pandangan kami semua yang berada di sana menjadi kabur, seperti alam ingin menyambut kedatangan seseorang. Ketika semua orang sibuk mengusap mata mereka masing-masing yang kemasukan debu, mataku melihat kepulan asap hitam mengelilingi salah satu patung dewi yang sedang bersemedi di sebuah batu besar petilasan. Saat hendak memastikan penglihatanku yang kabur atau memang benar-benar nyata, tiba-tiba ada seorang laki-laki memakai pakaian kerajaan kuno, disertai mahkota yang terbuat dari perak berdiri tepat di patung sang dewi. Kulihat semua astral di tempat itu nampak sujud dan bersimpu menyambut kedatangan laki-laki itu. Siapa gerangan lelaki yang memakai pakaian kerajaan itu? Mengapa sepertinya semua penghuni di tempat ini hormat dan tunduk padanya? Banyak pertanyaan yang muncul dalam pikiranku saat itu. Kulangkahkan kakiku ini memberanikan diri untuk mendekati lelaki itu. Namun, hanya beberapa langkah David tiba-tiba terpental sampai luar area petilasan. Dibarengi dengan tulisan besar aksara Jawa terpampang di dinding petilasan tepat pada tempatku berdiri sekarang. Aku yang sedikit mengetahui tentang pelajaran bahasa Jawa di sekolahku dulu masih ingat betul aksara Hanacaraka itu. Wong kang duweni watak ala, ora pantes nglebokake sikile menyang kene. Orang yang mempunyai sifat tidak baik tidak pantas memasukkan kakinya di tempat ini. Begitulah tulisan aksara Jawa yang kubaca di dinding itu. Sejenak aku berpikir, pandanganku teralihkan entah kemana, sedang hatiku penuh akan tanda tanya. Mengapa lelaki yang sepertinya disegani oleh semua astral di situ tiba-tiba murka dengan David? Apa yang telah dilakukan David hingga mengundang dia kemari? Ingin aku langkahkan kakiku untuk mempertanyakan sesuatu yang telah membuat pikiranku hilang fokus akan tujuanku. Namun kaki ini rasanya berat dan mulut ini seperti terkunci dan enggan untuk memecahkan teka-teki ini. Tiba-tiba Sina muncul di belakangku, menggandeng tanganku dan mengelusnya. Bibir mungilnya menandakan senyuman yang tidak disertai candaan, juga sikapnya yang serius seperti ingin memberiku kekuatan untuk melawan rasa takut di hati ini. Seketika mataku dan matanya beradu saling bertatapan, lalu ia menganggukkan kepala,
pertanda bahwa aku harus memberanikan diri mempertanyakan hal yang sedari tadi membuat hatiku gelisah. Genggaman eratnya kini memudar, diiringi dengan keberanian langkah kakiku menuju mendekati lelaki yang nampak spesial itu. Bibir yang mulanya terkunci kini mulai bertanya. Maafkan saya sebanyak-banyaknya, masalah apa yang kiranya membuatmu murka pada teman saya? Saat itu juga sikapnya yang murka kepada David mendadak hilang. Ia mengalihkan pandangannya padaku, disertai senyum sumringah penuh keramat tamahan. Lalu lelaki itu menjawab semua pertanyaan yang telah membelenggu hatiku dengan tutur nada yang halus, lemah lembut, layaknya seorang pemimpin yang memberi penuturan kepada rakyatnya yang melakukan kesalahan. Aku kaget mendengar cerita yang disampaikan lelaki itu. Ternyata temanku David ingin mengambil mustika yang ada pada kedua mata patung dewi itu. Kulihat sekilas memang mata patung dewi itu bersinar memancarkan cahaya, berbeda dengan patung yang lainnya. Aku menggelengkan kepala ke arah David. Ternyata hukuman yang diberikan Natasha dengan membuat bengkak kemaluannya memang belum cukup baginya, sehingga dia masih berani melakukan sesuatu yang membuat dirinya sendiri rugi. Gemercik air turun dari langit. Mendung hitam menyelimuti tempat ini. Hawa sejuk berubah menjadi dingin. Diiringi larian-larian kecil beberapa orang yang mencari tempat untuk berteduh. Begitupun aku dan ketiga kawanku, kecuali si David. Entah setelah kejadian tadi di mana dia berada, kami tidak tahu. Hanya Sang Maha Melihatlah yang mengetahuinya. Hari menjelang senja, matahari mulai mencari posisinya untuk terbenam. Rasa ketakutan dalam diri kami berubah sejenak ketika kami menyibakkan pandangan ke arah terbenamnya matahari. Sungguh pemandangan yang amat indah. Biasanya pemandangan seperti ini hanya bisa dilihat ketika kita berlibur di pantai, namun tidak dari hutan hingga semak-semak belantara, membuat mata kami berdecak kagum dengan keindahan itu. Aneh tapi nyata. Itulah yang di pikiranku sekarang ini. Badanku mulai merasakan hawa dingin. Butiran gerimis kecil kini telah menjadi hujan yang teramat deras. Baju rajutan tebal yang kupakai pun tidak mampu untuk memberikan kehangatan bagi tubuhku. Lalu Edwin datang, menawarkanku sebuah jaket miliknya untuk aku pakai. Dingin ya? Ini pakai aja jaketku. Dia menepuk pundakku dari belakang dan mengagetkanku. Enggak makasih, tolakku secara halus. Kalau Lin nggak mau, sini lempar jaket itu ke kami juga kedinginan kali Win. Ejek Kania dan Erina pada kami berdua. Oh sorry, jaketku nggak muat untuk orang yang berukuran jumbo seperti kalian, goda Edwin, disertai gelak tawa di bibir manisnya. Lalu Edwin menghampiri mereka dan meninggalkanku, membiarkanku menikmati indahnya pemandangan sore di sekitar sana. Orang-orang mulai berjalan pulang menggunakan payung dan juga mantel yang telah mereka siapkan sewaktu-waktu hujan seperti ini. Lalu berhamburan keluar petilasan untuk pulang ke rumah masing-masing. Tinggallah kami berempat di dalam sana. Aku pun masih bingung mencari keberadaan David yang entah bagaimana kondisinya sekarang. Tiba-tiba, Dok, lapo sik neng kene udan deres iki lho. Mengko masuk angin. Ayo melu aku ngiyup neng gubukku. Seru nenek tua yang datang menghampiriku dengan menggunakan kebaya khas Jawa. Jalannya sedikit membungkuk, namun tatapannya sendu membuat aku menjadi tenang jika menatap wajahnya. Nggih Mbah, matur nuwun, sautku, lalu mengajak teman-temanku untuk berteduh dulu di rumah nenek itu. Jika memungkinkan hujan bisa reda, barulah kami mencari David. Namun Erina menahanku untuk pergi mengikuti nenek itu. Jangan, kamu yakin dia manusia? Tanya Erina disertai lekuk muka yang ketakutan. Aku hanya menganggukkan kepala padanya dan mengikuti kemana langkah Simba itu pergi, disusul mereka yang berjalan di belakangku, dengan keduanya menggandeng tangan Edwin. Kejatuhan duren ya Win, sampai-sampai dua cewek itu nemplok sama kamu, teriakku padanya. Takut suaraku tidak didengar karena hujan yang begitu lebat, disertai gemuruh petir yang bersaut-sautan. Ini mah ketiban gajah Lin, bukan kejatuhan duren, seru Edwin disertai tawa yang menggoda Kania dan Erina. Dari dekat sudah nampak rumah berbentuk gubuk milik nenek tua itu, disertai dua obor di kanan kiri gubuk sebagai penerangan. Ketiga kawanku secepat mungkin menghampiriku. Ketakutan melanda hati mereka masing-masing. Lin, yakin ini orang? Kok di sini hanya ada rumah nenek itu sih? Di mana rumah penduduk lain? Tanya Kania. Jangan keras-keras, nanti nenek dengar,
Sahutku sambil menutup mulutku dengan satu jari. Ayo mlebu nak, ora usah sungkan, ora usah wedi. Seru nenek tua itu yang sudah berdiri dari dalam gubuknya memanggil kami yang masih berada di luar kehujanan. Ayolah, nanti kita bisa masuk angin, jangan berpikir yang enggak-enggak deh. Bujuku pada mereka semua, dan akhirnya mereka mau menuruti perkataanku walaupun dengan berat hati. Si Mbah menyodorkan air minum dari gelas yang terbuat dari bambu, lalu beliau duduk di samping kami, beralaskan tikar anyaman yang lusuh. Dari mana? Cari apa kau masih keluyuran di tengah alas seperti ini? Tanya si Mbah padaku dan kawan-kawan. Pados wangsit Mbah, celetuk Edwin memulai candaan dengan senyum khasnya. Us, lambemu. Sama orang tua itu yang sopan, sautku sambil mencubit kecil lengan Edwin. Maaf Mbah, teman saya agak gila, jangan dimasukin hati ya, ucapku pada si Mbah sembari aku cium telapak tangannya untuk meminta maaf atas perlakuan konyol Edwin. Anak sopan, tahu tata krama, niat hatimu juga baik. Apa tujuanmu kemari nak? Tanya si Mbah padaku. Saya suka menjelajah Mbah, ingin tahu asal-usul petilasan itu, sautku tanpa basa-basi. Nah, tak kasih tahu, jangan melampaui batas kalau bercanda. Tempat yang kamu datangi ini adalah rumahnya para siluman. Jarang orang yang bisa pulang kecuali punya niatan yang baik. Pulanglah, sudah, jangan nuruti kesenangan ketimbang nanti kalian semua celaka, tutur si Mbah padaku. Saat aku menoleh ke teman-temanku, tanpa aku sadari mereka semua sudah tertidur lelap seperti terkena mantra. Tinggallah aku sendiri yang masih terjaga mendengarkan wejangan dari si Mbah. Teman saya hilang Mbah, saya tidak akan pulang jikalau teman saya belum diketemukan. Berangkat sama-sama, pulang juga harus sama-sama, ceritaku ke si Mbah. Si Mbah hanya tersenyum dan sekilas takjub melihat keberanianku. Gelagatnya memperlihatkan jikalau beliau mengetahui sesuatu yang belum aku mengerti. Lalu beliau berdiri menggandengku menuju ke arah belakang gubuknya, meninggalkan teman-temanku yang masih tertidur. Kakiku terus melangkah mengikuti arah si Mbah yang entah ingin membawaku kemana. Keluar dari gubuk, menyusuri lebatnya hutan disertai butiran gerimis-gerimis kecil, membuatku merasa yakin bahwa si Mbah ini bukanlah manusia. Benar, seperti yang dikatakan Erina. Namun aku tidak melihat akan adanya kemarahan atau kejahatan pada dirinya. Justru hatiku menjadi lebih tenang ketika ada bersamanya, apalagi jika menatap wajah si Mbah yang sendu. Seakan rasa takut di hati hilang, lenyap seketika. Pada sejatinya derajat manusia lebih tinggi dari mereka yang tidak kasat mata. Ketakutan sudah menjadi hal yang wajar muncul dikarenakan gesekan dan benturan dari mereka yang memanfaatkan kelemahan iman dalam diri kita. Jangankan kita, para manusia yang berlumur dosa, seorang yang khusyuk dalam beribadah dan mempunyai kedekatan hati dengan Allah pun bisa dibuat goyah imannya oleh mereka. Namun kita kembali pada kesadaran kita masing-masing. Sebenarnya, rasa takut itu kitalah yang menciptakannya sendiri, sehingga mereka mudah untuk masuk dan memperdaya kita melalui desiran nadi yang tersambung ke urat yang kemudian akan dibawa menuju hati kita. Sehingga ketakutan itu muncul dan melemahkan keimanan kita kepada Sang Holek. Semua manusia pasti akan menemui ajalnya, namun hanya Allah lah yang tahu kapan, di mana, juga dalam bentuk apa kelak kita menghadapnya. Tugas mereka hanya menggoda dan mengecoh tanpa harus menyentuh dan menyakiti kaum manusia, karena itu sudah perjanjian terhadap Allah dan sudah ditetapkan sebagai ayat suci Allah dalam Al-Quran. Aku merasakan bahwa perjalanan ini tiada ujungnya. Keadaan malah mencekam dan gelap gulita, membuat penglihatanku melemah, bahkan aku tidak melihat si Mbah ada di mana. Tiba-tiba, suara cambukan terdengar keras di kedua telingaku, disertai jeritan seseorang lelaki yang suaranya tidak begitu asing bagiku. Astaga, David! Aku berlari menggapai suara itu. Kuharap David baik-baik saja dan masih dalam keadaan hidup. Berkali-kali aku terjatuh, berkali-kali pula aku bangkit kembali. Air mata sudah membasahi pipiku, nafasku mulai tersegal-segal, langkahku masih terus melaju, menerobos gelapnya jalanan malam yang tidak berujung. Sampai ada remangan cahaya, menyibak menggantikan malam yang berselimut kesunyian. Kulihat David sedang dirantai di samping patung Dewi yang berada di petilasan.
Mata dan bibir patung dewi itu menandakan senyum kepuasan sesaat ketika tubuh David dicambuk beberapa kali hingga menimbulkan bekas memar cambukan menyerupai merah darah. Mbah, tolong aku mbah. Aku pun tidak berdaya melihat David dalam keadaan seperti itu. Raganya seperti terpisah dari sukmanya. Beberapa kali aku memanggil si Imba yang menuntunku untuk kemari namun nihil. Si Imba tidak mendengar seruan panggilanku. Hingga akhirnya aku harus turun tangan memberanikan tekadku untuk menolong teman-temanku. Kulajukan kakiku langkah demi langkah, namun pandanganku mulai tercengang melihat petilasan yang tadinya hancur lebur kini telah menjadi istana kerajaan mewah dan megah. Astagfirullah, ya Allah, aku mohon perlindunganmu. Aku sadar ini adalah sebuah permainan ilusi dan imajinasi mereka. Begitulah aku memohon perlindungan kepada Yang Kuasa. Kota B dulunya adalah petilasan kerajaan yang pada masa itu dipimpin oleh Raja Dharmawangsa, raja yang terkenal adil dan bijaksana kepada rakyatnya. Beliau memiliki seorang putri yang bernama Ambarwati, hingga akhirnya ia bertemu seekor belibis putih yang tidak lain adalah jelmaan dari Prabu Anglingdarma yang telah dikutuk oleh 3 gadis pemakan daging manusia pada zaman dahulu. Lalu mereka berdua menikah secara diam-diam sampai ketika kutukan Anglingdarma hilang karena kekuatan cinta suci dari Ambarwati. Dari pernikahan mereka mempunyai seorang putra yang diberi nama Angling Kusuma. Banyak dari sekian rakyat yang tidak menyukainya, termasuk Durgandini dan Sudawirat, musuh bebuyutannya. Sampai akhirnya ada pertumpahan darah dan perebutan kekuasaan hingga memakan banyak korban. Derap kaki kuda melangkah ke arahku dengan ditunggangi lelaki yang aku temui di petilasan kemarin. Jubah emas panjang yang terseret ke tanah, mahkota perak berlapiskan permata, serta beberapa keris yang terselip di kanan dan kiri pinggangnya, juga kumis dan jenggotnya yang menandakan kewibawaan dirinya, melaju ke arahku dan menghentikan langkahku. Hentikan langkahmu, jangan ikut campur, temanmu pantas dihukum. Celetuk lelaki berjubah emas itu. Aku pun hanya bisa pasrah tanpa berbuat apa-apa, karena aku hanyalah manusia biasa yang tidak berilmu seperti mereka. Banyak kalangan bangsa lelembut yang ikut hadir menyaksikan David yang dihukum oleh beberapa pasukan kerajaan. Tangan dan kakinya dirantai, sedang tubuhnya dicambuk. Jeritan demi jeritan keluar dari mulutnya. Kata ampun tidak dihiraukan oleh mereka. Mataku mulai menitikan air mata melihat keadaan temanku dengan badan yang penuh luka cambuk. Jantungku serasa berhenti ketika semua yang menyaksikan ikut tertawa puas, seakan-akan mereka semua menyimpan dendam yang mendalam kepada David. Memang kuakui David adalah anak yang nakal, namun aku sungguh tidak percaya hal parah apa yang dia lakukan hingga dia harus menerima hukuman seberat itu. Cukup, hentikan, jangan siksa dia lagi. Isak tangisanku mendera pilu, namun tidak dihiraukan oleh mereka. Tiba-tiba, Lin, bangun, kamu kenapa? Aku merasa Irina memanggilku. Menampar-nampar pipiku, tapi aku tidak tahu. Mungkin aku masih di bawah alam kesadaranku. Hingga akhirnya Edwin melemparkan sebotol air minuman ke wajahku. Sampai aku kaget dan terbangun membuka mataku. Aku terperajat. Mataku seolah tidak percaya. Aku dikelilingi oleh ketiga temanku yang menatap penuh heran padaku. Banyak orang-orang berpakaian serba putih melintas di depanku. Itulah mereka, para dokter dan suster yang bekerja di rumah sakit. Aku tidak percaya mengapa kejadian setahun silam kini seakan mengingatkan aku kembali, membuka memori yang penuh akan tanda tanya dan teka-teki yang belum terpecahkan, hingga membuat temanku David harus dilarikan ke rumah sakit jiwa di kota S karena mengalami depresi semenjak kejadian itu. Di mana David? Tanyaku pada semuanya. Dia ada di ruangannya, mau ku antar ke sana, saut Edwin. Aku pun segera mengiyakan ajakannya karena ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Menurut penuturan temanku, aku tidak sadarkan diri selama 5 jam. Mereka membawaku ke ruang tunggu yang berada di rumah sakit, lalu meletakkan tubuhku di atas sofa panjang dan menungguku sampai aku kembali siuman. Beberapa jenis minyak dioleskan ke hidung agar aku siuman kembali, namun hal itu hanya sia-sia karena aku berada di bawah alam kesadaranku. Seseorang telah menuntunku untuk mengingat kisah dan kejadian pilu yang David alami. Bagaimana ceritanya pun, aku masih belum mengetahui penyebab David menjadi seperti ini. Kamar dari kamar telah aku lewati sampai akhirnya aku menemukan kamarnya dengan nomor 021.
Kubuka pintunya perlahan dan kuintip keadaannya dari luar kamar. Sungguh sangat memprihatinkan dan semakin membuat keadaanku terpuruk. Temanku yang paling ceria, temanku yang paling nakal sekarang tingkahnya sudah seperti orang gila. Bahkan siapapun yang mengingatkan untuk minum obatnya akan diserang dan diancam akan dibunuh. Menurut salah seorang suster yang bertugas merawatnya, David selalu mengatakan sebentar lagi aku akan menjadi orang kaya. Hanya hal itu yang terus-menerus keluar dari bibirnya tanpa henti. Aku juga tidak bisa menyimpulkan mengapa dia bisa mengatakan ucapan itu berulang-ulang. Siapapun yang mempunyai niat dan tujuan yang baik, maka keselamatannya pun akan dijamin oleh Allah. Bahkan setan pun tidak sudi untuk menjamahnya. Begitupun sebaliknya, jika seseorang itu mempunyai niat dan tujuan yang buruk, maka ia akan menuai apa yang telah ia tabur. Seperti pepatah yang mengatakan, siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai. Itulah hukuman yang David dapatkan di dunia ini. Kita hidup berdampingan dengan mereka, walaupun tidak melihat wujudnya, walaupun tidak mendengar suaranya, namun kita dapat merasakan kehadirannya. Hargailah keberadaan mereka, dan jangan pernah mengusik mereka, maka mereka pun juga tidak akan memasuki dan mengganggu kehidupan kita. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.